Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Pak Tatang dan Bu Nini, kami akan mempresentasikan proyek kelas yang berjudul pengukuran e-service quality menggunakan metode SoftQual dan TAM terhadap kepuasan pengguna aplikasi e-learning di PT LSPM SDM Universal. Nah, di sini saya atau kami kelompok dua berisi saya sendiri Gagah Maulidin Amirul Mukmin Hidayat dengan NRP 60322222092 serta rekan saya Camdana Taki Samboro dengan NRP 60322222018. Next, Mas. Oke, next. Oke, baik Bu. Di sini ada kami akan menjelaskan latar belakang. Di sini ada 4 outline latar belakang itu sendiri, di mana yang nomor satu, LSP adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi profesi dengan core bisnisnya yaitu kompetensi MSDM. Nah, dengan inovasi yang dibuat oleh LSP pada masa COVID yaitu asesmen jarak jauh atau uji online dengan implementasi pengembangan kualitas SDM di Indonesia dengan sertifikasi berbasis teknologi dan inovasi. Serta yang nomor dua, e-learning. E-learning ini digunakan untuk memudahkan pelanggan atau asesi dalam melaksanakan uji sertifikasi dengan jarak jauh. Jadi, asesi tidak perlu datang ke kantor LSP untuk menyelenggarakan uji sertifikasi atau uji kompetensi. Berikut, kemudian yang nomor tiga, ada data jumlah sertifikat yang sudah diterbitkan oleh lembaga dari tahun 2018 sampai 2022. Serta ada data jumlah pengunjung website dari tahun 2018 sampai 2022. Kemudian yang nomor empat, kami memakai dua metode, yaitu metode TAM dan metode Subkal, di mana metode TAM kami memakai dua indikator, yaitu kemudahan pengguna, ease of use atau dan kemanfaatan usefulness. Serta untuk metode subqual kami ambil lima dimensi di mana yaitu ada dimensi tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Nah, berikut data internal dari LSPM SDM Universal. Yang nomor satu, gambar grafik jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh LSPM SDM Universal. Jumlah sertifikat yang diterbitkan itu semacam penjualan seperti itu dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Nah, di tahun 2020 kenapa grafiknya malah menurun? Dikarenakan di Indonesia terkena dampak COVID-19 sehingga berdampak penjualan dari LSPM SDM Universal itu sendiri. Kemudian ada gambar grafik jumlah pengunjung LSPM SDM Universal. Di sini meningkat. Data pengunjung itu data website. Jadi calon peserta ataupun peserta yang sudah melakukan uji itu memvisit website dari LSPM SDM Universal itu sendiri. Next, Mas. Nah, untuk rumusan masalah, bagaimana kualitas layanan e-learning pada PT LSPM SDM Universal berdasarkan perspektif pelanggan dengan mengukur kelima gap dari kualitas layanan yang dirasakan dengan kualitas layanan yang diharapkan menggunakan metode SQL dan TAM. Nah, lima gap itu yang sudah saya jelaskan tadi, di situ ada lima variabel seperti itu dari metode SQL itu sendiri. Next, Mas. Berikut ada tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuannya, untuk mengukur indikator kualitas layanan e-learning menggunakan metode SOPQUAL. Serta yang kedua, untuk mengetahui pemanfaatan e-learning dengan menggunakan pendekatan TAM. Kemudian ada manfaat. Manfaat di sini ada dibagi dua. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk mengukur tingkat kualitas layanan pembelajaran menggunakan e-learning dengan indikator dimensi metode SOPQUAL dan TAM. Kemudian yang kedua dapat dijadikan dasar evaluasi pengembangan e-learning. Jadi kenapa kita ambil studi kasus tersebut, padahal grafik di data penjualan itu kan meningkat terus. Jadi kenapa kami ambil judul ini atau melakukan studi kasus ini dikarenakan selama ini LSP tidak melakukan riset terhadap penjualan itu sendiri serta aplikasi itu sendiri. Nah, sedangkan kalau kita merujuk pada inovasi teknologi dan informasi,
itu sangat cepat sekali. Bukan tidak kemungkinan LSP-LSP lainnya akan melakukan inovasi juga berupa uji online atau e-learning atau asesmen jarak jauh. Oke, next. Nah, berikut penelitian terdahulu kami mengambil 7 penelitian terlebih dahulu dan ini harapannya sesuai dengan judul yang kita teliti. Next, Mas. Nah, untuk kajian itu sendiri, metode Sokal merupakan metode yang digunakan mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi. Sehingga akan diperoleh nilai gap kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan yang akan diterima. Jadi, analisis gap ini yang nantinya mendapatkan insight dari jawaban kuesioner tersebut. Nah, analisis gap pada service quality perbedaannya antara persepsi pelanggan dengan harapan pelanggan. Jadi, antara customer perception dan customer ekspektasi. Oke, berikutnya data. Menurut Rahayu, persepsi kemanfaatan penggunaan Persib Yusul menggambarkan tingkat kepercayaan seseorang bahwa dalam penggunaan sistem akan meningkatkan kinerjanya. Nah, persepsi kemudahan atau persepsi ease of use menggambarkan tingkat kepercayaan seorang bahwa penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. Untuk metodologi penelitian, metode pengumpulan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuanti dengan analisis deskriptif. Nah, yang kemudian ada data primer. Penelitian adalah data-data dari kuesioner dengan menggunakan Google Form kami menyebarkan kuesioner ini. Yang nomor 3, populasi dalam penelitian ini adalah pengguna e-learning di LSP Messenger Universal tahun 2022. Jadi yang kita diteliti batasannya di batasannya di tahun 2022. Yang nomor 4, kami memakai teknik Slovin dikarenakan ada limitasi waktu serta respondennya cukup banyak. Jadi di laporan sudah kami jelaskan secara rinci jadi dari data di tahun 2022 itu kan 4.069 orang. Jadi kita melakukan teknik metode Slovin akhirnya diperoleh responden sebesar 98 orang. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Jamdana. Ya, kemudian berikutnya hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis regresi linear berganda. Persamaannya ditemukan Y sama dengan 0,074. Sekian itu. Ini Y itu artinya variabel dependennya yaitu kepuasan pengguna aplikasi e-learning. Eh, 0,074 ini konstantanya. Kemudian X1 sampai X5 itu dimensi dari TAM yaitu X1 tangible reliability, X2-nya reliability, X3-nya responsiveness, X4-nya assurance, dan X5-nya empathy. Kemudian X6 sama X7 ini variabel dari serve call, metode serve call-nya yaitu X6 adalah kemanfaatan dan X7 adalah kemudahan atau kemudian dilakukan uji T. Di sini dilihat bahwa jika theta T hitungnya kurang dari T tabel, maka ya, dan T tabelnya di sini adalah 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan positif. Ini kita lihat di tabel SIG, semua variabelnya di bawah 0,05, jadi semuanya berpengaruh. Kemudian di uji F, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, dan di sini F tabelnya adalah 0,05, eh, maka terdapat pengaruh. Di sini dilihat di tabel SIG yang artinya signifikan yang di kanan sendiri itu ada 0,000 dan itu lebih dari kurang dari 0,05 jadinya variabel independennya secara simultan berpengaruh bareng-bareng positif ke variabel Y, yaitu di variabel tadi pengaruh simultan. Kemudian di koefisien determinasi ditemukan R square-nya 0,853 atau 85,3%. Ini berarti 85,3%
kepuasan pengguna aplikasi e-learning dapat dijelaskan oleh variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, kemudahan, dan kemudahan. Yaitu sisanya 14,7 dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini. Kesimpulannya, eh, metode SERVQUAL yang pakai 5 dimensi ini diperoleh nilai signifikansi masing-masing, yaitu kurang dari 0,05 dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi e-learning PTLSP MSDM minimal. Sedangkan metode hasil metode tamnya menggunakan 2 indikator, yaitu kemudahan dan kemanfaatan, mem- diperoleh hasil regresi kurang dari 0,05, jadi menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap pengguna aplikasi e-learning di LSP MSDM ini. Saran dari kami, yang pertama, bagi pimpinan untuk memperhatikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta sertifikasi dalam pengembangan pembelajaran menggunakan e-learning, serta memperhatikan dan meningkatkan 5 variabel yang diteliti oleh eh, menggunakan metode TAM tadi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy untuk kepuasan serta sertifikasi prosesi berikutnya. Kemudian yang kedua, bagi para peneliti selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel-variabel yang nggak diteliti, yang mungkin masuk dari 14,7%. Nah, sekian dari kami, kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.